Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas baik di pagi, sore, siang, maupun malam. Mengingat sebentar lagi Hari PGRI 2021, ada sebuah gebiar literasi yang diadakan oleh PGRI Ciamis yang mengambil sebuah tema dinamika pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, saya membuat sebuah cerpen yang berjudul Berani Berbicara. Sebelum saya membacakan karya saya, ada beberapa kata yang akan diucapkan sebagai pembukaan dari video ini. Seluruh Indonesia berduka, bahkan juga dunia. Masa pandemi terus berlangsung cukup lama. Tidak bisa dibohongi, ternyata COVID-19 menimbulkan dampak yang begitu besar dalam kehidupan. Bahkan untuk bidang pendidikan sekalipun. Setelah waktu berlalu, kegiatan pembelajaran yang biasa hanya dilakukan melalui media online, sekarang sudah mulai kembali seperti semula, yaitu dilakukan di sekolah dengan guru yang nyata berupa manusia, bukan lagi berupa media. Sinar surya belum meninggi, tapi kegiatan pembelajaran di kelas 11 IPS 2 sudah berjalan. Sekarang kalian cari sendiri kelengkapan dan penjelasan tentang materi yang sudah Ibu tuliskan. Ibu juga akan mencari dan mempelajari kembali tentang materi tersebut. Setelah menjelaskan, Bu Rizka kembali duduk di tempatnya dan langsung tertuju pada ponselnya. Hubungan antara ilmu ekonomi dengan kehidupan sehari-hari. Waktu berlalu begitu saja. Seorang gadis bernama Alana sedikit mengernyitkan alisnya yang tersusun indah. Tapi, bukan sebab dia tidak paham. Alana mengedarkan pandangan menelusuri seisi kelasnya. Hampir semua mata tertuju pada ponsel mereka, termasuk dengan Bu Rizka. Bu Rizka begitu fokus memperhatikan layar ponselnya, sehingga tidak sadar kalau sekarang Alana tengah berkeliling, melihat beberapa murid yang fokus pada ponsel serta bukunya. Sebuah senyuman miring terukir dengan begitu jelas di bibir indah Alana yang berwarna merah muda alami. Bu Rizka terlihat begitu kaget saat banyak pasang mata yang tertuju padanya. Tapi, jauh lebih kaget saat melihat Alana yang berada di sampingnya sambil tersenyum lebar. "Alana, ngapain kamu berdiri di belakang ibu? Bukankah ibu menyuruh kamu untuk mencari materi yang sudah ibu berikan?" Tanya Bu Rizka dengan ekspresi yang masih sedikit kaget. Bukankah semula ibu mengatakan kalau ibu juga akan memahami kembali materi yang sudah ibu berikan? Lalu kenapa sekarang ibu malah asyik bermain sosial media? Tanya balik Alana yang membuat Bu Rizka terdiam bengong. Banyak yang kaget dan juga tidak percaya. "Kata siapa ibu sedang bermain sosial media? Ibu sekarang tengah mempelajari materi itu," ucap Bu Rizka sambil menunjukkan layar ponsel yang baru dia ganti ke arah murid yang lain. "Boleh saya memeriksa histori aplikasi yang sudah ibu gunakan?" Tanya Alana sopan. Mendapatkan pertanyaan ini membuat Bu Rizka terdiam dengan penuh kebingungan. Alana memperhatikan Bu Rizka dengan tatapan santai, disertai senyuman miring yang mengandung arti yang dalam. Terlihat semburat ketakutan dan kegelisahan dalam raut wajah Bu Rizka. "Saya sebelumnya menyuruh kamu mengerjakan tugas. Lalu kenapa kamu malah berdiri di sini?" Bu Rizka berusaha mengalihkan pembicaraan, sebab dia sudah merasa terjebak. "Saya hanya merasa heran. Kenapa setelah terbiasa dengan pembelajaran online, ibu seolah lupa dengan jabatan ibu? Tidak ada murid yang berani ikut berbicara, hanya Alana seorang." Alis Bu Rizka naik dan ekspresinya berubah geram. "Maksud kamu apa bicara seperti itu? Bukankah guru itu dicontoh dan juga ditiru? Kalau apa yang ibu lakukan di kelas ini hanya bermain sosial media, apakah kami pantas untuk menirunya?" Senyuman Alana tercipta. "Kamu jangan menjadi menyudutkan saya, hanya karena barusan kamu melihat saya sedang bermain sosial media. Sekarang kalau kamu saya tanya materi yang sudah saya berikan,
Apakah kamu bisa menjawabnya? Sepertinya Bu Rizka ingin mengakhiri pembicaraan. Silakan Ibu coba. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, kalau saya tanya tentang kalimat yang sudah Ibu bicarakan, bagaimana? Tantang Alana tanpa menaikkan nada bicaranya. Bu Rizka terdiam bingung. Sebelumnya ia sudah mengatakan akan ikut memahami kembali materi yang dia berikan. Tapi dirinya malah bermain sosial media. Hal ini cukup bertentangan. Sekarang sudah zaman modern, kamu tidak perlu menyudutkan orang yang bermain sosial media hanya karena kamu tidak bermainnya. Bukankah sudah terbiasa kalau tugas hanya diberikan submaterinya dan kemudian kalian mencarinya sendiri di internet? Alana mengangguk. Saya tahu, banyak orang yang bermain sosial media, begitupun dengan saya. Kenapa Ibu menjadikan hal ini sebagai sebuah kebiasaan? Bukankah tujuan diadakan kembali pembelajaran secara tatap muka setelah beberapa waktu online itu untuk bisa lebih menjelaskan sebuah pembelajaran dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam? Melihat Bu Rizka diam, Alana kembali membuka mulutnya. Kalau Ibu terbiasa memberikan submaterinya saja, lalu tujuan diadakannya pembelajaran tatap muka ini mau dibawa kemana? Diabaikan atau terabaikan oleh sebuah kebiasaan yang kurang baik dari Ibu? Mendengar sebuah penjelasan yang keluar dari mulut Alana membuat Bu Rizka bungkam. Apa yang sudah Alana ucapkan memang benar, sehingga ia tidak bisa membela dirinya yang memang berada di posisi yang salah. Dirinya yang sudah tersinggung menjadi berpikir. Ibu ingin minta maaf atas hal ini. Apa yang sudah kamu ucapkan benar. Tujuan diadakan tatap muka di masa yang masih pandemi ini untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih baik dibandingkan saat online. Bu Rizka berucap dengan nada yang penuh penyesalan. Barusan saya tidak bermaksud untuk mengajari Ibu. Saya hanya ingin Ibu paham tujuan dari diadakan kembali pembelajaran tatap muka ini seperti apa. Jelas Alana dengan nada yang begitu sopan. Terima kasih banyak sudah berani berbicara dan mengingatkan saya. Alana menganggukkan kepalanya. Syukurlah. Bu Rizka menanggapi percakapan Alana dengan sudut pandang yang positif dan tidak egois sebab dirinya adalah seorang guru, sedangkan Alana hanya muridnya. Sekian cerpen karya saya yang berjudul Berani Berbicara. Semoga ada sebuah kesan positif yang bisa diambil setelah menyimak dengan baik ceritanya. Apabila ada kesamaan tokoh, itu hanya berasal dari sebuah imajinasi semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.